Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Rumah Baca di mana saja berada. Hari ini kita akan melaksanakan bincang sore Ramadan bersama narasumber kita yakninya Mas Eko. Kita tunggu. Beliau adalah pengajar literasi PBG di Indonesia. Beliau juga di penerbit Media Guru Indonesia. Kita tunggu Mas Eko. Halo Kak Olive, TBM Permata Hati. Oh, di sini belum puasa. Di dekat-dekat tempat kita nggak ada yang puasa, dekat rumah Bunda tuh nggak ada. Masjid pun nggak ada yang sholat tarawih tadi malam. Paling semuanya mungkin besok. Kita tunggu. Mas Ekonya lagi menginstal itunya ya. Oke, Kak Ridullah udah bergabung, Kak Miri hadir TBM Permata Hati, alhamdulillah ya. Sudah banyak yang bergabung. Ini juga nanti akan kita tayangkan di YouTube Rumah Baca. Ini ada Umi selamat bergabung, Kak Nopi selamat bergabung. Jadi kita tunggu TBM Saloka Jember ya Umi. TBM Saloka keren Umi. Nanti Umi tinggalkan nomor kontaknya juga ya. Semangat semua TBM yang hadir hari ini. Insya Allah. Halo Kak Uki. Kegiatan bincang sore Ramadan kita ini alhamdulillah banyak teman-teman banyak bisa berbagi, antusias. Kita ada yang jam 10, ada yang jam 1 dan ada yang jam 4. Kebetulan karena lain hal kami dengan Mas Eko itu di jam 5, di jam 3 ini. Sahabat Rumah Baca, sembari menunggu Mas Eko, saya Sri Kandayani, akrab dipanggil dengan Bunda Sri. Saya ada founder dari Rumah Baca Anak Nagari yang berada di Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Ini adalah Rumah Baca Anak Nagari. Ini. Dan di belakangnya juga masih Rumah Baca. Di belakang juga ada tempat podcastnya. Ada ini Pak Ekonya udah oke. Alhamdulillah sudah terhubung. Oke. Sip. Sudah terdengar suara saya? Sudah. Oke. Kita mulai aja. Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Rumah Baca di mana saja berada. Hari ini kita melaksanakan bincang sore Ramadan. Ini adalah tahun ke-6. Pada hari ini sesi 2, sesi pertama tadi pagi bersama Dr. Rizky. Sekarang kita bertemu dengan orang hebat luar biasa. Kalau ikut Media Guru tidak ada yang tidak kenal dengan beliau. Beliau adalah Bapak Eko Prasetyo atau Mas Eko. Beliau ini adalah
pimpinan redaksi dari Media Guru Indonesia dan majalah literasi. Mana tahu teman-teman mau membuat majalah literasi, bisa menghubungi beliau. Uh, Selain itu, beliau pernah di Jawa Pos, pernah mengajar literasi di PBG Indonesia, dan sampai sekarang sejak tahun 2016 di penerbit Media Guru. Organisasi beliau selain di IKAPI ada IPPE. Penghargaan beliau banyak, di Jawa Pos juga beliau pernah jadi editor terbaik. Kalau publikasi jangan ditanya, sangat banyak. Buku-buku beliau lebih dari 350 buku pada tahun Februari 2026 ini. Jadi sahabat, kita berbicara dengan beliau mungkin masalah penulisan, pengembangan taman bacaan, atau menanyakan bagaimana untuk menjadi editor. Insya Allah beliau bisa. Kalau teman-teman butuh, bisa menghubungi beliau, karena beliau juga mengasuh majalah literasi Indonesia sebagai pimpinan redaktur aktif di Guru Siana, guru penulis terbesar di Indonesia yang dikelola oleh Media Guru. Itu sedikit tentang beliau. Kalau kita sebutkan semuanya banyak. Nah, jadi sebelum kita mulai bincang sore Ramadan ini, saya host siang ini. Perkenalkan, saya Sri Kandayani, akrab dipanggil Bunda Sri. Saya adalah founder dari Rumah Baca Anak Nagari. Sekarang kita minta perkenalan sedikit dari Mas Eko. Baik, terima kasih Bu Sri Eka Handayani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya bisa ditangkap ya, Bu? Ya, ini tentu hari yang sangat istimewa karena sebagian saudara-saudara kita Muslim sudah melaksanakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan 1447 Hijriah, dan kalau diminta berbagi tentang diri saya kayaknya kurang elok ya. Saya merasa belum punya karya yang terlalu hebat sebagaimana Bu Sri, tetapi insya Allah saya punya semangat yang sama untuk menebarkan dakwah bil kolam ya di bidang literasi di tanah air. Nah, karena itu bagi saya upaya sinergi termasuk dengan Taman Baca Anak Nagari di Bukit Tinggi ini menjadi sangat penting. Dan saya selalu menaruh harapan yang sangat besar bagi teman-teman penggiat literasi dimanapun mereka mengabdi, ya, termasuk Rumah Baca Taman Baca Anak Nagari ini. Kenapa? Karena Indonesia ini memang darurat literasi, dan itu terlihat dari misalnya bagaimana sebagian anak-anak kita itu kurang mampu menyerap atau memfilter informasi yang beredar di dunia digital kita saat ini. Nah, disinilah nanti kita mungkin lebih banyak berbagi. Saya kira nanti saya lebih banyak sharing saja. Kalau teman-teman ingin tahu lebih jauh tentang saya, mungkin teman-teman bisa search di Google, atau setidaknya membaca buku-buku karya saya yang memang lebih banyak di dunia pendidikan. Begitu Bu Sri, terima kasih banyak ini atas undangannya sore ini. Ada Buki, suaranya kecil Pak ya, agak kecil sedikit, mungkin mic-nya kurang deket. Oke, sahabat Rumah Baca di mana saja berada, hari ini kita bincang sore Ramadan dengan tema Ramadan dan spirit literasi. Bagaimana sih Ramadan dan spirit literasi? Sekarang kita mau bincang-bincang nih sama Mas Eko. Teman-teman jika mau tanya boleh langsung di itu ya, diketik di kolom chat. Sekarang apa sih hubungan Ramadan dengan literasi? Berhubungan atau tidak nih Mas? Ya, ya. Jadi begini, kita selaku kaum muslim ya, umat Islam dimanapun berada, kalau bicara bulan suci Ramadan, bulan Ramadan ini kan
apa Diangkat dikit mic-nya, Mas. Diangkat mic-nya dikit. ya, Ah, apakah suara saya bisa terdengar ya? oke, bagus kalau diangkat. Kalau ditanya apakah ada kaitannya, ya sangat erat ya kaitannya, karena kita tahu bahwa ayat suci Al-Qur'an yang pertama turun itu kan Iqra, bacalah ya. Jadi eh, kita mengenal bulan suci Ramadan sebagai Syahrul Quran, bulannya Al-Qur'an. Nah, kalau dimensinya kita tarik ke literasi ya tentu sangat terkait, karena kita tahu di bulan suci ini kita menghidupkan malam-malam Ramadan itu dengan kegiatan ibadah ya. Tidurnya lebih sedikit tentu ya teman-teman, karena setelah sholat berjamaah Isya, kemudian melaksanakan sholat sunat tarawih, kemudian sholat witir, kemudian dilanjut tadarus Quran, ke mungkin sampai pukul 11 kegiatan itu selesai, terus beristirahat. Pukul setengah 3 kita sudah bangun, atau bahkan ada yang pukul 2 melaksanakan sholat tahajud. Dan kita memang menghidupkan bulan suci Ramadan ini dengan ibadah yang menurut saya ini bisa dikatakan sebagai literasi spiritual ya. Nah, dengan demikian adanya aktivitas membaca Quran ya, bertadarus, kita tidak hanya bertadarus, bahkan diminta untuk memahami, mengaplikasikannya, mengimplementasikan agar kita itu menjadi manusia yang jauh lebih baik daripada kemarin. Nah, saya kira filosofi literasi di bulan suci Ramadan betul-betul erat ya. Karena sekali lagi kita tahu bahwa di bulan suci ini salah satu ayat pertama yang turun dari Al-Qur'an itu adalah Iqra, bacalah. Dan itu modal kita sebagai penggiat literasi untuk menajamkan hati, menajamkan pikiran kita. Kita harus sadar bahwa tanpa literasi itu rasa-rasanya kita hidup ini tidak punya makna. Menurut saya, menurut keyakinan saya, tanpa literasi itu kita hidup rasanya tidak punya makna. Makanya peran para penggiat literasi, peran penulis, ya, peran orang-orang yang mendorong budaya baca itu sangat penting. Begitu Bu Sri Eka. Oh, sahabat rumah baca, di mana saja berada kita dengarkan peranan literasi di bulan Ramadan ini sangat berperan. Benar sekali sebagaimana surat pertama turun, ayat pertama turun itu adalah membaca. Jadi di bulan Ramadan ini kita tidak hanya membaca Al-Quran, berarti secara tidak langsung Mas kita latihan disiplin ya. Betul. Memperbaiki diri. Betul. Karena kan mungkin dari pagi atau sampai jam 11 mungkin tadarusan dan lain-lain gitu ya. Berarti kita intinya harus memperbaiki diri di bulan Ramadan. Sekarang gini Mas, makna spirit literasi di bulan Ramadan itu udah Mas katakan tadi. Kita tidak hanya begitu, tapi kan apa sih makna dan perlu nggak kita menulis di bulan Ramadan ini? Karena kan kadang kita mikir bulan Ramadan ini mager, apalagi kita nggak sekolah nih, apa sih, atau diari 1 hari atau apa gitu. Ya, semangat berliterasi di bulan suci Ramadan itu sebagaimana ibadah ya. Kita itu kan dibukakan pintu rahmat, pintu ampunan seluas-luasnya oleh Allah kan. Nah, dengan demikian ditambah dengan adanya diskon pahala yang sangat dahsyat ya. Pahala kebaikan sekecil apapun itu dilipat gandakan di bulan suci ini. Makanya kan kalau kita seorang muslim mau berpikir, apalagi kita penggiat literasi, mestinya kalau kebaikan sekecil apapun itu dinilai sebagai sebuah ibadah yang pahalanya dilipat gandakan, maka balik ke tema literasi. Kita itu kalau menulis, berbagi informasi, berbagi kebaikan, itu sama dengan mengimplementasikan, sampaikan walaupun 1 ayat gitu. Sampaikan kebaikan itu meskipun 1 ayat. Nah, dengan demikian literasi menemukan implementasinya di sini. Misalnya saja, setiap bulan suci Ramadan itu selama bertahun-tahun saya selalu menurunkan tulisan selama 30 hari penuh ya bulan suci Ramadan, atau misalnya 29 hari penuh kalau bulan suci Ramadan itu kita jalani selama 29 hari. Nah, apa yang harus saya tulis? Saya sudah menetapkan kalau misalnya dalam sehari-hari di luar bulan suci Ramadan saya banyak menulis tema-tema tentang penulisan, tentang literasi.
Mungkin di bulan suci ini lebih erat dengan pengalaman spiritual. Misalnya kita tahu ya, kita manusia biasa yang bisa saja berbuat khilaf dan salah, tetapi bagaimana kita mampu menjadi pribadi yang berusaha untuk lebih baik dan lebih baik lagi. Dengan demikian, ketika kita menceritakan sebuah inspirasi kepada orang lain dan itu bermakna buat mereka, kita setidaknya sudah mengaplikasikan, sampaikan kebaikan meskipun satu ayat. Saya kasih contoh lagi. Saya sangat termotivasi ketika Mas. Ya, saya berikan contoh yang saya alami langsung ya. Jadi saya menyaksikan bagaimana ketika memberikan bantuan Al-Quran Braille untuk saudara-saudara kita penyandang tunanetra di Kabupaten Mojokerto. Nah, apa yang saya lihat di sana adalah semangat adik-adik remaja usia SMP dan SD bahkan dalam menghafal Quran itu luar biasa meskipun hanya menggunakan Al-Quran Braille. Nah, ketika itu saya tulis, ini memberikan motivasi tersendiri bagi saya bagaimana agar kalau mereka yang memiliki keterbatasan penglihatan, ya kaum tunanetra itu mau belajar Quran, mau ikut mengentaskan buta aksara Al-Quran. Kenapa saya yang diberi Allah kesempurnaan fisik ini tidak mau seperti mereka? Nah, apalagi di bulan suci Ramadan kan. Bulan suci Ramadan itu kan bulannya ketika kita bertadarus Quran jauh lebih banyak ya. Mungkin kalau biasanya 1 hari 1 lembar, ini bisa kita tambah 1 hari 1 juz. Jadi harus ada dorongan pada diri kita sendiri untuk menghidupkan semangat berliterasi itu sendiri. Karena kita tahu ketika di bulan suci ini Allah melipat gandakan pahala ibadah itu dengan sangat luar biasa. Orang Jawa itu menyebutnya eman. Eman itu sayang. Sayang banget ya kalau kita lewatkan Ramadan ini tanpa kegiatan-kegiatan yang bermakna. Disitulah sebenarnya kita perlu menghidupkan semangat literasi itu, Bu Sri. Wah, luar biasa. Jadi di bulan Ramadan bukan waktu bermalas-malasan, tapi kita harus menjaga spirit atau mencari ilmu, membaca dengan niat ibadah, menulis dalam bentuk amal kebaikan yang bermanfaat bagi orang lain. Tersentuh juga Mas Eko memberikan Al-Quran Braille kepada penyandang disabilitas, malah beliau bersemangat. Kenapa kita tidak bersemangat? Dengan seringnya kita menulis, berarti kita melatih ketekunan, melatih bagaimana cara bermanfaat di bulan Ramadan. Sekarang kira-kira Mas, kalau kita manfaat menulis selama bulan Ramadan ini apa, dan buku yang bagaimana yang bisa kita bukukan? Kadang kan ada teman nih bertanya nih, ini ada yang chat WA nih, barusan mengatakan bukunya seperti apa saja yang bisa diterbitkan itu Bunda. Apalagi ini buku Ramadan, apakah buku masak-masak atau buku pengalaman atau buku ibadah? Oke, sudah langsung ditanya kepada narasumber kita. Ya, jadi begini ya, kalau kita ditanyai apa buku... Mic-nya deketkan lagi. Oh ya, saya boleh deketin ke sini nggak? Ya, jadi buku seperti apa yang bisa kita tulis ya. Sebelum saya menjawab itu, kita harus tahu bahwa kalau misalnya kita ingin menerbitkan buku yang bertema Ramadan, itu mestinya terbitnya ya 2 bulan sebelum Ramadan. Nah, yang paling penting di sini bagaimana semangat Ramadan itu teraplikasi dalam kehidupan kita di bulan-bulan berikutnya. Maka jawaban untuk pertanyaan tadi, kalau saya bicara dalam kapasitas sebagai seorang pendidik dan akademisi, maka saya tidak akan jauh membuat tulisan tentang tema-tema pendidikan. Toh itu masih relevan ya, kalau kita relevansikan dengan semangat spiritualisme di bulan suci Ramadan itu masih sangat terkait. Nah, contohnya begini. Di bulan suci Ramadan kita tetapkan diri misalnya 1 hari 1 tulisan. Membuat 1 hari 1 tulisan, 1 tulisan itu panjangnya 2 sampai 3 halaman.
Apa yang kita tulis di sana? Misalnya pengalaman-pengalaman praktik baik. Ya. Contohnya, mengapa di Indonesia ini di era digital seperti sekarang justru banyak orang yang tidak literat. Saya beri contoh yang paling sahih adalah bagaimana orang itu emosinya tidak terkontrol hanya gara-gara membaca judul yang belum tentu isinya itu sesuai dengan konteks judul tersebut. Ya, orang-orang kita itu sebagian besar masyarakat kita itu harus diedukasi terus-menerus bagaimana kita mampu menyerap informasi secara baik gitu ya, tidak mudah termakan informasi palsu atau hoax. Nah, saat ini kita disodori berita dari satu sudut pandang saja, kita langsung emosi meledak-ledak tanpa mau mencerna dan memfilter. Peran literasi itu di situ. Ya, ini tentu tugas kita semua, para penggiat literasi dan para penulis dimanapun berada, bagaimana kita harus punya peran mencerdaskan masyarakat kita agar lebih melek dalam menyaring informasi yang ada di media sosial terutama. Nah, Bu Sri, kembali ke pertanyaan tadi, sebenarnya kalau misalnya di bulan suci Ramadan, buku-buku yang bisa kita tulis itu buku tentang spiritualisme, ya spiritual ya, pengalaman spiritual. Kemudian buku-buku tema pendidikan, ini masih sangat relevan. Contoh, bagaimana kita mendorong tumbuhnya adab sejak dini. Karena kita tahu saat ini tidak sedikit teman-teman kita sesama pendidik itu dalam tanda petik ya, merasa tersudutkan, terzalimi, hanya karena mungkin ingin mendisiplinkan siswa, kemudian ternyata bisa dipidanakan. Nah, dari kacamata dunia pendidikan, kita semua punya hak untuk bersuara. Tentu suara kita itu harus disampaikan dengan kritik yang membangun. Kritik yang membangun itu yang seperti apa? Ketika kita mengangkat sebuah masalah, ya lewat kritik, maka kita harus menyampaikan solusinya. Tidak mudah mendidik anak di era digital seperti sekarang. Ya, karena itu sekali lagi kita sebagai pendidik itu harus mampu menciptakan sinergi yang sangat dekat dengan kalangan orang tua tentu saja. Nah, untuk itu ya, jadi sekali lagi kalau ditanya buku, kalau Anda menulis buku temanya tentang Ramadan, sementara terbitnya itu bulan depan, maka Ramadannya sudah hilang kan, sudah pergi, Lewat. sudah lewat. Nah, kalau memang diniatkan ingin menyusun buku temanya khusus tentang Ramadan, Anda harus terbitkan 2 atau 3 bulan sebelum itu. Jadi ini menjadi sebuah persiapan bagi semua. Tentu, oh ini temanya sudah ajek, ya sudah pasti tentang Ramadan, maka terbitnya itu harus disiasati 3 bulan sebelum Ramadan, saya sudah menyusun naskahnya, 2 bulan sebelum Ramadan atau 1 bulan sebelum Ramadan, buku itu sudah terbit. Tapi kalau ditanya buku apa yang bisa diterbitkan, Anda mau nulis buku apapun, baik fiksi maupun non-fiksi, asalkan itu memiliki nilai edukasi yang baik, maka lakukan salah. Gitu. Apakah boleh saya menulis fiksi Pak Eko seperti cerpen? Oh boleh sekali. Faktanya sekarang itu banyak karya fiksi yang mengusung tema-tema spiritual. Anda bisa cek karyanya Kang Abik ya. Kang Abik itu nama penanya adalah Habibur Rahman El Sirasi. Ya, itu banyak sekali menulis novel-novel yang bertema dakwah Islam. Kemudian ada pula novel-novel edukasi lain yang bisa kita susun ya seperti karya-karya Terelie ya yang sekarang sangat kritis ya terhadap kebijakan pemerintah kita. Nah, itu juga bisa kita lakukan. Jadi, mau nulis fiksi ataupun karya fiksi, mau nulis fiksi maupun non-fiksi, yang paling penting ada nilai-nilai moral dan edukasi yang bisa dipetik oleh para pembaca kita. Begitu Bu Sri. Oke, baik kok. Ini ada pertanyaan nih. Ada siswa menulis, namun guru mengintimidasi siswa karena kritis soal keuangan sekolah. Bagaimana itu? Ini ada pertanyaan nih. Ya, kalau itu sebenarnya sangat sensitif ya, tetapi yang paling penting adalah filosofinya begini. Kita sebagai pendidik itu harus bijak melihat sebuah permasalahan. Nah, kalau misalkan kita diberi kritik atau masukan, selama kritikan itu memang baik untuk membangun sesuatu yang jauh lebih bermanfaat, ya.
jauh lebih menghasilkan dampak yang positif, maka it's okay gitu loh. Kritik itu kan laksana obat sebenarnya. Misalnya eh, saya sungguh-sungguh mengharapkan adanya kritik yang betul-betul membangun ya, bukan kritik yang disampaikan dengan emosional. Apakah banyak Pak Eko kritik yang disampaikan dengan emosional? Banyak. Anda lihat di era media sosial sekarang, entah itu di TikTok, di Instagram, di Facebook, warganet atau kaum netizen Indonesia itu dikenal sebagai netizen yang maha benar. Karena mereka itu meluapkan kritik dengan kata-kata yang tidak hanya tajam, tetapi juga makian. Nah, kalau sudah pada level makian, saya kira itu tidak perlu kita respon ya. Karena itu sudah benar-benar tidak baik. Tetapi kalau misalnya ada siswa membuat tulisan, tulisan itu ternyata sangat sensitif, maka kita perlu komunikasi yang lebih persuasif ya. Kita harus ngomong dari hati ke hati gitu. Kita sampaikan bahwa ini loh nak, kalau kamu nulis ini, itu tuh temanya terlalu sensitif dan dampaknya itu akan sangat luas. Dampaknya luas itu ke siapa aja, ke lembaga pendidikan, ke sekolahnya, ke kepala sekolah, ke guru-gurunya, ke teman-teman para siswa, dan juga masyarakat secara umum. Nantinya akan ada anggapan negatif kalau misalnya ada suara-suara kritis yang terhadap sebuah lembaga sekolah. Nah dengan demikian, ketika kita mampu membangun komunikasi yang persuasif, komunikasi yang humanis kepada anak-anak didik kita, insya Allah saya sangat yakin tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan. Ya, kalau misalnya kita sudah merasa berat, aduh masalah saya sudah terlalu berat, waktunya silaturahmi ke Pegadaian. Saya kira itu Bu Sri. Oke, saya ada masa kata Ibu Olive nih, orang psikolog biasanya anak yang masuk anak seperti itu biasanya anak-anak cerdas, tinggal diarahkan oleh gurunya. Sekarang gini Pak Eko, ini kapan sih waktu terbaik untuk membaca dan menulis di waktu Ramadan? Karena biar lengket nih apa yang dibacanya, biar inspirasinya juga ada di waktu menulis. Dan bagaimana kita cara membuat target literasi yang realistis selama bulan Ramadan? Ya, terima kasih. Ini pertanyaan yang bagus ya. Jadi di era digital seperti sekarang, sebagian besar masyarakat kita itu menganggap membaca media sosial sudah cukup kok gitu. Tetapi saya selalu membiasakan diri, meski sejak sudah puluhan tahun silam ya, di tas itu selalu ada buku. Jadi ketika ada waktu senggang, saya membaca buku tersebut. Tentu buku yang betul-betul saya sukai ya. Jadi saya membaca buku-buku misalnya kalau di bulan suci Ramadan membaca buku Sirah Nabawi. Untuk apa? Untuk menajamkan akal dan pikiran kita agar kita itu mampu membangun kerinduan terhadap Rasulullah misalnya. Nah itu kita bawa saja Sirah Nabawinya. Sirah Nabawinya. Kenapa? Karena membaca buku digitalnya dengan buku cetaknya itu akan terasa berbeda bagi sebagian orang. Saya tidak pukul rata. Tetapi tetap saya merasakan kenyamanan ketika membaca buku cetak. Kemudian, kapan waktu terbaik untuk membaca? Selain misalnya ketika saya ada waktu longgar, waktu luang gitu, biasanya saya malam hari membaca. Jadi, saya punya kebiasaan karena di rumah juga ada perpustakaan ya. Setiap malam itu saya membaca buku. Tidak selalu saya habiskan bacaan tersebut, tetapi saya membaca untuk menajamkan ingatan saya. Nah, dalam Islam, budaya membaca itu budaya yang sangat kuat, terutama di lingkungan pesantren. Tentu kita ingat istilah murojaah. Murojaah itu kan membaca sampai berulang-ulang sampai hafal, ya kan? Yeah. Nah, kalau misalnya saya memilih topik-topik tertentu, misalnya Sirah Nabawiyah atau hadis Bukhari Muslim gitu, saya secara tidak langsung menghidupkan budaya murojaah itu tadi, ya. Menghafalkan sampai saya ingat. Karena kegiatan aktivitas hafalan itu lekat dengan budaya Islam, ya, terutama di lingkungan pesantren. Kemudian selain malam hari, sekarang saya menjawab, kenapa kok malam hari itu lebih enak buat membaca? Jadi Anda mau membaca sehabis sholat subuh itu tidak ada soal. Mau membaca kapanpun tidak ada soal. Yang paling penting kita mampu
memanajemen waktu membacanya dengan baik sesuai dengan aktivitas dan kebutuhan pribadi individu kita gitu. Karena setiap individu itu akan beda-beda. Hanya saja saya memiliki dan merasa nyaman ketika membaca pada malam hari, misalnya sehabis Isya gitu. Terus misalnya di bulan suci Ramadan ini, kapan waktu terbaik untuk kita bisa membaca? Ya tadi kita sudah singgung soal tadarus Quran. Setiap habis sholat fardu, kita membuka Al-Quran, kita membacanya, kita murojaah, kita berusaha memahami maknanya apa gitu ya. Nah, dengan demikian sejatinya kita itu didorong untuk menjadi manusia pembelajar, insan pembelajar. Karena kita disuruh baca Quran. Setelah sholat, ya bukan diwajibkan ya, tetapi kita menghidupkan bulan suci Ramadan itu kan dengan tadarus Quran. Tidak hanya membaca, tapi memahami maknanya. Demikian pula membaca buku. Kalau misalnya sudah selesai kita bertadarus Quran, kita bisa membaca buku yang kita sukai. Jangan pernah ketika Anda tidak terbiasa membaca misalnya, Anda langsung membaca buku yang berat, yang disarankan oleh orang lain hanya sekedar FOMO. Ya, fear of missing out. Anda takut kehilangan tren, tidak bisa ngikuti tren. Aku ingin ikut Busri. Aku ingin bisa seperti Busri sebagai penggiat literasi baca buku. Kalau ikut-ikutan tren nanti tentu itu hanya bersifat momentum saja. Jadi kita harus mampu memanajemen waktu, pilih waktu yang sesuai ya dengan kebutuhan dan kenyamanan kita. Menurut saya waktu sehabis Isya itu sangat ideal ya, sangat ideal bagi kita untuk membaca buku. Nah, kalau misalnya apakah dini hari sebelum sahur boleh, Mas Eko? Ya sangat boleh, tidak ada masalah, tapi persoalannya waktu sahur, kita santap sahur, kita kan tidak langsung tidur kan, menunggu azan subuh sampai kita berjamaah di masjid. Ya. Belum lagi ketika bulan suci Ramadan, kita sebagai pendidik kita harus bersiap-siap untuk berangkat kerja. Jadi sekali lagi manajemen waktu membaca buku ya, itu menurut kebiasaan dan pengalaman saya paling nikmat itu adalah malam hari sehabis Isya itu. Jadi setiap individu itu beda-beda ya Bu Sri. Oke, sahabat rumah baca di mana saja berada. Jadi waktu itu berbeda-beda ya. Bisa mungkin setelah sahur, bisa setelah subuh, bisa setelah tarawih atau setelah Isya, bisa tengah malam, itu tergantung kitanya. Bahkan kata ibu psikolog nih juga tergantung usia berapanya. Sekarang kita di bulan Ramadan ini kan banyak kasihannya nih Mas, gini, anak-anak tuh mager. Jadi orang tua cuma memberikan HP. Itu yang terjadi di lingkungan Pak. Jadi apa sih, bagaimana caranya menjaga anak-anak selama Ramadan itu tidak fokus dengan HP saja, tetapi dia bisa juga baca atau yang lain. Dan ada nih pertanyaan dari itu, pertanyaannya seperti ini. Selama bulan Ramadan, anak saya kalau tidak dikasih HP, dia seperti lelah berpuasa. Makanya saya memberikan HP atau gawai agar dia lebih bersemangat. Bagaimana itu Pak Eko? Ya, ini pertanyaan yang baik sekali ya. Jadi ada yang... Mic-nya lagi. Oh ya. Nah, apakah suara saya sudah bisa didengar? Oh, sip. Baik. Jadi begini. Ada istilah namanya dom scroll. Dom scroll itu budaya scrolling media sosial. Budaya dom scroll itu bisa menyebabkan kelelahan tingkat tinggi, bahkan stres. Anda bayangkan, misalnya Anda mager, rebahan di tempat tidur, atau di sofa, atau di kursi kerja, menghabiskan waktu lebih dari 2 jam untuk scrolling media sosial, TikTok, Instagram, Facebook, itu lelahnya bukan main, dan bukan kenyamanan, kebahagiaan yang didapat. Kalau rasa lelah itu sudah berlebih, maka kita bisa pusing, bahkan mual, bahkan stres gitu. Jadi sebenarnya Bu Sri dan teman-teman penggiat literasi dimanapun berada, sejatinya jangan sampai, hindari anak-anak kita itu dididik oleh media sosial. Misalnya kan banyak nih, atas nama kasih sayang,
Anak belum 17 tahun, belum punya SIM, sudah diberikan sepeda motor. Atas nama kasih sayang. Anak masih usia remaja, sudah atau bahkan balita, sudah diberikan HP, hanya agar mereka itu tenang. Tetapi dampak di balik itu, ternyata banyak tidak disadari oleh sebagian orang tua. Dengan demikian, aktivitas apa yang sebenarnya lebih cocok buat anak-anak kita kalau kita bicara dalam koridor literasi ya. Maka misalnya, saya akan mengajak anak-anak itu misalnya, ayo kita jelajah masjid. Dengan adanya, ini loh, kita melakukan jelajah masjid di Masjid Sunan Ampel di kota Surabaya. Mereka bisa mengenal sejarah masa lalu. Mereka bisa didorong, kita bisa mendorong aktivitas berpikir tingkat tinggi ya. Higher order thinking skill. Menceritakan sejarah Masjid Ampel. Penyebaran Islam di Pulau Jawa, terutama di kota Surabaya. Atau misalnya kita mengajak anak-anak kita, selain jelajah masjid, mengajak anak-anak kita untuk menghidupkan sholat berjamaah di masjid. Kita ajak anak-anak kita. Jangan sampai ketika misalnya anak-anak kita ini ketika mereka sudah nyaman sekali dengan HP, diajak ke masjid sulit gitu ya. Bagaimana kita menumbuhkan rasa cinta masjid sejak dini kalau misalnya atas nama kasih sayang Anda memberikan HP yang paling mahal untuk anak yang baru berusia 6 tahun. Kita tentu tidak menginginkan anak-anak kita dididik oleh teknologi, mereka dibuai oleh media sosial, sehingga itu menyebabkan mereka tidak punya kecerdasan bersosial. Nah, ada cara yang lebih bagus lagi. Sangat tidak elok menurut saya ketika kita sekeluarga kumpul di meja makan, tetapi masing-masing sibuk ber-HP ria. Anda bayangkan, ketika sedang ngobrol suami dan istri, suami istrinya meskipun ngobrol, mereka saling menatap layar ponselnya masing-masing. Tidak ada nilai, tidak ada kekuatan komunikasi yang terjalin manakala kita masih sibuk dengan ponsel pintar kita. Maka Bapak dan Ibu, teman-teman semua para penggiat literasi dimanapun berada, ya, kita memang sebagai orang tua itu wajib mencurahkan kasih sayang kita sedalam-dalamnya. Tetapi jangan sampai atas nama kasih sayang, perhatian kita justru luput hanya karena kita membiarkan anak-anak kita dididik oleh media sosial. Media sosial menjauhkan yang dekat, mendekatkan yang jauh. Jangan sampai kita dekat di media sosial, tetapi ternyata di dunia nyata kita itu tidak merasa kedekatan emosional. Jadi peran keluarga, peran sekolah di sini sangat besar. Hidupkan banyak kegiatan literasi ya, misalnya Tarhib Ramadan. Kemudian tidak ada salahnya kalau kita misalnya di bulan suci Ramadan mengajak anak-anak itu misalnya, ayo anak-anak kita bikin acara berbagi takjil pada pukul 4 sampai 5 sore. Gitu ya. Kemudian tidak salah juga misalnya, Bapak, Pak Guru, Pak Eko, apakah boleh kami mendokumentasikannya dalam bentuk konten? Oh boleh, dengan niat itu untuk alat dokumentasi dan itu untuk menginspirasi para siswa lain untuk melakukan hal serupa. Bayangkan, berbagi takjil itu punya makna bersedekah ya, berbagi kepada sesama. Kemudian di bulan suci Ramadan, mungkin saya akan mengajak anak-anak didik saya itu untuk nonton dokumenter bagaimana ada seorang anak di Gaza, di Palestina, itu meninggal karena kedinginan. Jadi sekarang sudah memasuki musim dingin. Apa maksudnya dengan menonton dokumenter tentang Palestina? Bukan untuk memprovokasi, tetapi untuk menumbuhkan rasa syukur kita. Ini loh, kita sebagai muslim di Indonesia, kita masih bisa makan, kita masih bisa dapat takjil, di rumah masih ada kolak pisang gitu ya. Ayo bersyukur. Ya, ajarkan juga anak-anak tentang bagaimana kita merasa cukup di atas meja makan. Contohnya, anakku yang Bapak sayangi, kalau misalnya berbuka puasa, itu jangan sampai tergoda oleh hawa nafsumu. Kamu mengambil es teler, es buah, es doger, pisang goreng, tape goreng, hanya karena, coba deh, ketika kita berpuasa, anak-anak kita itu kan bayangannya es teler, es buah.
Suaranya hilang. Halo? Nah, baru. Oke. Ya. Ketika tiba waktu berbuka, hanya dengan seteguk air putih atau teh manis dan kurma 3 biji, itu sudah kenyang. Nafsu yang ingin mengganyang semua makanan di atas meja makan itu hilang. Jadi menurut saya, atas nama kasih sayang, tidak sepatutnya kita sebagai guru dan orang tua membiarkan anak-anak kita itu dididik oleh teknologi atau ponsel pintar. Jangan sampai mereka diasuh, jangan sampai mereka lebih mengenal ponsel pintarnya ketimbang mengenal kita sebagai bapak ibunya. Begitu Bu Sri, semangat. Keren, luar biasa. Jadi sahabat rumah baca dan yang bertanya tadi atau yang di WA, kita emang jangan anak-anak kita hanya tahu dengan gawainya, sedangkan beliau anak-anak juga tidak dekat dengan kita. Sekarang Mas Eko, apa sih program literasi yang cocok untuk komunitas nih di selama Ramadan ini? Apa yang dilakukan? Dan apa sih pesan untuk penonton setelah ini kita masukkan ke YouTube agar selalu produktif, agar spirit selalu ada, tidak menunda-nunda. Bagaimana caranya? Ya, kalau kita bicara kegiatan atau program literasi yang cocok untuk komunitas selama bulan suci ini adalah kita hidupkan majelis ilmu, ya. Seperti yang dilakukan oleh Taman Baca Anak Nagari ini, mengadakan talk show ringan seputar literasi. Untuk apa? Untuk berbagi inspirasi kepada sesama. Itu sebenarnya sudah sebuah program atau agenda kerja yang bagus sekali. Ya begini, bincang-bincang begini. Ini kan termasuk majelis ilmu. Di majelis ilmu itu sudah dijanjikan bagaimana malaikat-malaikat itu datang untuk mencatat kebaikan yang ada di situ. Nah, kemudian kalau ingin programnya itu bisa berjalan secara simultan ya, kita bisa agendakan misalnya, ayo nanti 10 malam terakhir Ramadan kita adakan itikaf. Nah, dalam itikaf itu kita misalnya melakukan kontemplasi bersama-sama agar kita itu bisa mendapatkan gagasan yang lebih segar setelah bulan suci Ramadan, kegiatan apa yang bisa dilakukan ya. Jadi program seperti majelis ilmu ini, talk show literasi, kemudian termasuk misalnya nulis antologi ya, nulis karya bersama, itu bisa dilakukan dan menurut saya itu bisa bermanfaat bagi teman-teman komunitas penggiat literasi dimanapun. Nah, pesan singkat saya terkait dengan kegiatan membaca dan menulis ini ya, saya selalu mengutip salah satu judul di buku saya. Apa yang terucap akan lenyap dan yang tertulis akan abadi. Kita mungkin hidup di dunia. Patokan usia kita itu adalah usia Rasulullah, 62-63 tahun. Ya. Selebihnya itu bonus. Nah, tentu kalau kita sekarang ini usianya sudah 45 atau misalnya sudah 40, kita tinggal hitung saja jatah kita hidup di dunia ini kan sebenarnya tidak lama. Nah, dengan demikian prinsip literasi itu bisa kita tanamkan di dalam sanubari kita itu untuk menjadi insan yang jauh lebih baik, insan pembelajar. Dan yang paling penting, literasi itu akan membuat kita menjadi manusia yang lebih rendah hati. Kita tidak merasa lebih pintar dari yang lain, kita tidak merasa lebih hebat dari yang lain. Karena apa? Karena kita ini semua manusia, laksana buih di tengah samudra. Ilmu kita jelas tidak ada apa-apanya. Setinggi apapun, sebanyak apapun titel Anda, ya, jadi sekali lagi, ilmu kita itu tetap laksana buih di tengah samudra. Yang paling penting, maukah kita berbagi kepada sesama dengan ilmu yang sedikit yang Allah berikan kepada kita. Itu saja dari saya, Bu Sri ya. Ini kesempatan yang keren. Bisa terus dilanjutkan lagi. Salam hormat saya dan semoga Taman Baca Anak Nagari ini terus menginspirasi masyarakat luas di luar biasa. Siang ini ya, sore kita semakin berliterasi harus semakin rendah hati karena ilmu kita tidak seberapa, masih ada yang lebih besar dari ini, kata Pak Eko. Jadi
di bulan Ramadan adalah momen kita untuk memperkuat literasi, baik itu membaca Al-Quran atau membaca yang lainnya, menulis, dan berbagai aktivitas. Tetapi di Ramadan ini, sebagaimana cerita tadi, kita harus meningkatkan kedisiplinan kita agar ilmu dan amal kita bertambah. Mulai dari yang kecil, lakukan dengan konsisten. Jadi teman-teman sahabat Rumah Baca Anak Nagari, dari cerita hari ini, Ramadan sangat berhubungan dengan literasi, di mana surat pertama turun adalah Iqra, bacalah. Ramadan adalah bulan yang penuh kedisiplinan. Mari kita fokus untuk memperbaiki diri, menambah ilmu, memperdalam pemahaman agama, dan memperkuat karakter. Semoga kegiatan hari ini bermanfaat untuk kita semua. Kapan-kapan kita bisa berdiskusi lagi. Teman-teman di mana saja berada, Bincang Sore ini setiap jam 10 dengan host yang berbeda, jam 13 dan jam 16. Kita juga bisa menyesuaikan jika ada waktu tuh. Selama bulan puasa sampai akhir untuk takbiran, ini adalah tahun ke-6 kami mengadakan ini. Terima kasih sekali pada Pak Eko yang sudah luar biasa meluangkan waktunya dari kesibukan beliau tadi. Alhamdulillah bisa juga. Sehat dan sukses selalu. Kalau teman-teman yang hadir nanti perlu menghubungi beliau, bisa melalui Instagram beliau, Eko Prasetyo, atau Facebook beliau, atau lihat di Media Guru Indonesia. Mana tahu teman-teman mau menerbitkan majalah literasi atau majalah sekolah, bisa langsung dengan beliau. DM atau Messenger saja, insya Allah akan dibalas ya. Oke. Sekian, salam literasi. Oke, kita screenshot dulu. Oke. Belum jelas. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Semoga bermanfaat. Selamat bagi yang sudah berpuasa. Selamat menunggu waktu berpuasa. Kalau yang belum, seperti saya nih belum. Di Surabaya gimana? Eko udah berpuasa orang? Saya insya Allah besok ikut pemerintah. Oh sama. Berarti besok kita ya. Mohon maaf lahir dan batin. Semoga amal ibadah puasa kita diterima oleh Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.